Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Nah, teman-teman semua, di Learning Journal kali ini di sini saya akan ngebahas tentang pemahaman terhadap rangkaian berita dan artikel di media massa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pemahaman kita mengenai rangkaian media massa dalam artikel dan berita di Indonesia, nah sebelumnya pasti kita harus mengetahui dulu apa sih definisi daripada media massa. Nah, media massa adalah sarana di mana media massa itu ngebantu kita buat mengakses informasi secara luas dan cepat. Nah, seperti yang kita tahu media massa sekarang tuh banyak ya, ada yang bentuknya media cetak, kayak majalah, koran, terus ada media elektronik kayak handphone, terus TV. Nah, pokoknya media-media itu adalah media-media yang dimana kita tuh sekarang kalau mau mengakses informasi itu nggak sulit gitu, mudah dan cepat, dan pastinya juga luas ya, cuma berita Indonesia tapi juga kita bisa mengakses berita luar negeri. Nah, itu adalah definisi media massa. Nah, setelah kita ngebahas tentang definisi, di sini kita akan ngebahas tentang apa sih manfaat dari kita memahami lingkup daripada rangkaian berita dan artikel di media massa Indonesia. Yang pertama, pastinya kita dimudahkan untuk bisa mengakses informasi, baik informasi di luar maupun di dalam negeri. Nah, ada juga nih manfaat jangka panjangnya. Salah satunya adalah kita tuh dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan literasi media yang lebih baik. Nah, setelah ngebahas tentang dampak positifnya, pasti juga ada dampak negatifnya kan. Apa sih dampak negatif dari informasi yang sekarang tuh diakses secara mudah gitu. Yang pertama adalah pengaruh berita palsu yang mudah menyebar luas dan mempengaruhi persepsi para pembaca. Nah, itu adalah manfaat dan sisi positif daripada negatif kita mengetahui atau memahami lingkup daripada rangkaian berita dan artikel media massa Indonesia. Selanjutnya kita masuk nih ke pembahasan tentang struktur berita dan artikel. Mungkin kita udah bahas ya di Learning Journal sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah kita bahas lagi di sini ya. Nah, yang pertama adalah struktur berita. Apa aja sih yang ada di berita itu? Nah, yang pertama pastinya ada judul berita. Nah, setelah judul berita ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Nah, selanjutnya adalah struktur apa aja sih yang ada di artikel media massa. Yang pertama pastinya ada judul. Yang pertama ada judul artikel. Yang kedua ada abstrak. Yang ketiga ada kata kunci. Yang keempat ada pendahuluan. Ada metode penelitian apa yang dipakai dalam artikel tersebut. Ada hasil penelitian, kesimpulan, dan pastinya ada daftar pustaka. Nah, itu adalah struktur daripada berita dan artikel yang ada di media massa Indonesia. Nah, setelah ngebahas tentang struktur, pasti kita bertanya-tanya dong, apa sih isi pesan yang ada di dalam media massa, apalagi terkait tentang komunikasi. Yang pertama, pastinya itu tuh berisi tentang penyebaran informasi yang isinya tentang pengetahuan, tentang pendidikan, dan juga tentang persuasi. Nah, kan tadi kita udah nyebutin tentang struktur artikel yang ada di dalam negeri. Nah, ternyata di luar negeri juga ada nih perbedaan antara artikel media massa di dalam negeri dan di luar negeri, apalagi mengenai tentang struktur. Yang pertama adalah kalau di dalam negeri pastinya ada headline, teman-teman, atau judul. Nah, yang kedua ada lead atau teras berita. Nah, selanjutnya ada body atau badan berita, lalu ada latar belakang, dan ada kesimpulan. Nah, sedangkan kalau yang di luar negeri itu ada headline, ada introduction, ada pendahuluan, nah, terus ada body juga, ada isi, itu ya, terus ada subjudul, dan juga ada kesimpulan. Nah, setelah membahas perbedaan, pasti kita akan membahas tentang persamaan dong. Apa aja sih persamaan penulisan berita dan artikel di media massa di luar maupun di dalam negeri? Yang pertama, kesamaannya adalah pasti tentang susunannya. Nah, di dalam negeri ataupun di luar negeri pasti disusun atau strukturnya itu ada latar berita, ada judul, ada body, ada kutipan, dan juga ada penutup. Itu dalam berita. Nah, sedangkan di artikel itu persamaannya itu di luar ataupun dalam negeri strukturnya yang pertama pasti ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil, ada diskusi, dan juga ada kesimpulan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Sampai ketemu di Learning Journal selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.